Izin Pak RD, saya di sini ingin mewawancara terkait dengan masalah yang kita hadapi dengan siswa di sekolah kita itu. Jadi izin ya Pak, boleh kami bertanya ya. Bapak Pak Ridwan ya Pak, Dr. Andus Muhammad Ridwan sebagai PKM kurikulum ya Pak, PKM kurikulum. Baik Pak, izin pertanyaan pertama nih Pak. Menurut Bapak, faktor apa aja yang menyebabkan siswa tidak mampu dalam memahami instruksi guru? Bahwasanya memang setiap siswa dan siswi itu kan memiliki tingkat pemahaman dan kompetensi kepribadian yang alami yang itu merupakan anugerah Allah, kemampuan kognitif yang berbeda satu dengan yang lain. Maka beberapa siswa itu memungkinkan memiliki keterbatasan yang tidak sama satu dengan yang lainnya dalam hal memahami konsep yang telah disampaikan oleh guru secara abstrak atau juga kompleks. Ya, tentunya dalam memahami literasi, numerasi, yang kemungkinan di dalamnya juga memiliki kata-kata sulit yang itu harusnya dihindari Oleh guru ya? Oleh guru. Artinya bahwa guru itu harus bisa mampu menyampaikan kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa. Jadi langkah yang ketika instruksi itu sulit dipahami oleh siswa, berarti guru harus paling tidak menyampaikan kosakata yang mudah ya Pak. Mudah dipahami oleh siswa. Baik. Pertanyaan kedua Pak, tentang ini namanya heterogenitas kelas atau keragaman kelas. Jadi menurut Bapak, apa penyebab kita itu di kelas itu terdapat keragaman heterogenitas dalam kelas? Begitu juga halnya bahwa memang semua siswa itu kan mempunyai kepribadian, kemampuan yang berbeda-beda satu dengan yang lain, sudah pasti. Ya, beberapa siswa mungkin ada yang dia lebih ekstrovert, lebih agresif, dan dia lebih kreatif. Sementara yang lain, ada siswa itu yang memang secara bawaan adalah seorang yang pendiam, yang dia itu kurang kreatif, dan ini perlu memang bimbingan yang mendalam terhadap siswa yang memiliki kekurangan kreatifnya dalam hal pembelajaran. Berarti dalam hal untuk langkah untuk menyelesaikan ini kira-kira perlu bimbingan dari guru ya? Bimbingan di dalam terhadap mereka yang memiliki kekurangan Lebih dalam. Baik, untuk pertanyaan ketiga Pak. Nah, kira-kira kan ada di siswa kita ini yang apa bahasanya, mungkin dia dalam pembelajaran itu seperti ada masalah. Nah, mungkin kami ada masalah itu dari mungkin dukungan sosial, keluarga kah, teman sebaya kah, atau lingkungan sekolah kah. Jadi apa penyebabnya kira-kira itu ya? Pengaruh dalam hal keterlambatan dan kelemahan siswa dalam pembelajaran memang tidak terlepas dari dukungan sosial yang diharapkan memang peran serta mereka, orang-orang tua, wali dan masyarakat, warga masyarakat dalam dukungannya terhadap pembelajaran siswa. Satu, di mana peran-peran masyarakat dan warga-warga yang terkait dengan sosial ini dapat mampu mengatasi dan menjadi kesulitan siswa. Satu, yang kedua, bahwa kemajuan baik siswa dan madrasah itu memang erat kaitannya dengan dukungan masyarakat, warga-warga sosial yang ini bisa membangun kemajuan siswa secara pribadi dan juga kemajuan umum secara
kemajuan pendidikan di madrasah atau di sekolah. Jadi sangat penting memang hubungan sosial ini harus dibangun. Berarti langkahnya kita harus menjalin komunikasi dengan masyarakat, lingkungan, sosial. kedua orang tua ya Pak. Memang ada beberapa siswa itu Pak, dia kayaknya murung, mungkin ada broken home mungkin ya. Nanti saya coba lakukan Pak secara individu. Baik, yang keempat Pak. Ada yang berikutnya itu dia kesulitan dalam berkomunikasi. Ini terkait dengan pembelajaran dalam individu. Dia siswa itu kesulitan berkomunikasi. Jadi menurut Bapak apa faktornya itu Pak? Ada beberapa hal yang memang siswa yang kita akui mengalami kesulitan dalam komunikasi. Dia terbata-bata gitu Pak. Terbata-bata. Kita tanya nanti ngomongnya gagap gitu Pak. Coba Pak. Ini faktor yang dominan dalam interaktif di kelas. Ya, interaktif Pak. Ini ada kelas-kelas itu yang memang siswa itu mampu membangun satu dengan lainnya dengan jalinan komunikasi dan interaktif yang itu semua menjadi motivasi bagi yang lemah dalam konstruksi untuk literasi dan percakapan dan komunikasi itu, sehingga satu sisi kelas yang mampu membangun untuk meningkatnya kecakapan siswa yang kita anggap sebagai kelemahan bagi siswa yang lain ini, terutama memang kelas ini menjadi faktor utama di mana teman sebaya dalam kelas itu memungkinkan memang untuk bisa membantu teman-teman yang lain dalam komunikasi itu. Kemudian ya memang untuk pembiasaan anak yang lemah dalam tanda petik sebagian dari siswa itu memang perlu pelatihan-pelatihan dalam setiap penyampaian pembelajaran bagi guru yang kita sudah menilai sudah membuat satu pemetaan siswa-siswa yang lemah dalam komunikatif. Ini peran-peran guru untuk membangkitkan kebiasaan-kebiasaan untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Ini mungkin faktornya dua, pertama teman sebaya di dalam kelas dan juga faktor guru yang harus tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan terhadap anak yang terdekat tadi ini. Kurang komunikasi ya Pak, berarti harus pembiasaan ya Pak, pembiasaan. Seperti mungkin suruh maju depan kelas, menyampaikan bagian-bagian upaya pemecahannya. Berikutnya Pak, ada dalam pembelajaran HOTS ini Pak, ini kan kita sekarang udah kurma nih Pak, pembelajaran HOTS. Ada di dalam siswa itu sepertinya dia menurun motivasi belajarnya, atau mungkin pembelajaran itu dia seperti khawatir akan nilainya gitu Pak. Jadi penyebabnya itu apa kira-kira itu Pak? Siswa-siswi ini memang kadang-kadang ada perasaan-perasaan dan kekhawatiran yang memang mereka memiliki dan mampu menilai kemampuan pribadinya. Ini tentunya kan kepercayaan diri yang ini perlu pengalaman dalam pembiasaan dalam pembelajaran ini untuk meyakinkan kepercayaan dirinya, menguatkan keyakinan dirinya bahwa sesungguhnya intinya pribadi siswa itu memiliki kemampuan, memiliki kompetensi yang memang ini yang kurang dilatih itu sebenarnya. Makanya perlu dalam hal ini menggali pengalaman-pengalaman lebih lanjut dengan pembiasaan-pembiasaan dan pelatihan-pelatihan bagi peningkatan pembelajaran. Menggali pengalaman-pengalaman ya Pak. Baik, yang terakhir Pak, ada yang terakhir itu tentang teknologi Pak. Ini kan sekarang kebetulan kurma ini ada satu mapel yang masuk di khususnya kurikulum kita, yaitu informatika. Iya. Jadi ada memang beberapa siswa itu dia ketika belajar informatika itu dia tidak nyaman terhadap teknologi itu Pak. Jadi kira-kira apalah solusinya, apa faktor penyebabnya dan apa solusinya kira-kira Pak? Pengaruh teknologi terhadap pembelajaran di dunia pendidikan memang tidak terelakkan karena memang satu sisi teknologi itu membantu kemajuan belajar siswa manakala siswa itu mampu menggunakan
teknologi pembelajaran ini dengan positif, tapi juga tidak terelakkan. Kadang-kadang siswa ini dengan teknologi, mereka ini menyalahgunakan pemakaian teknologi itu tidak pada proporsi untuk pembelajaran, untuk peningkatan kualitas pembelajaran, yang mana media-media ini memberikan kemudahan tentunya, ya kan. Bahwasanya juga di dalam penggunaan teknologi ini siswa mengalami hal-hal yang terkait dengan pembelajaran ini karena teknologi itu berkembang. Bahwasanya teknologi yang digunakan mengalami satu titik perubahan-perubahan yang ini terus mengalir dalam hal perubahan-perubahan teknologi ini yang memungkinkan siswa menjadi hal yang tidak nyaman dalam hal teknologi ini. Jadi ada 3 faktornya, ya, bahwasanya penggunaan teknologi yang tidak porsinya. Yang kedua, ada siswa yang memang menggunakan teknologi itu dengan porsinya. Yang ketiga, memang teknologi itu sendiri dinamis dan dia selalu berubah dan berkembang. Ini yang membuat siswa kadang-kadang bisa meresponnya secara positif dan kadang-kadang buat tidak nyamannya karena kemajuan teknologi ini berubah selalu. Jadi kira-kira teknologi itu Kak penting nggak untuk pendidikan Kak? Nah, tentunya kalau kita lihat untuk membantu percepatan kemampuan siswa, sesungguhnya teknologi itu membantu sama sekali terhadap kepintaran, kemajuan pembelajaran siswa, manakala memang digunakan secara porsi yang positif untuk kemajuan pribadi. Baik Pak, insya Allah solusi-solusi dari Bapak mungkin bisa kita terapkan satu persatu, tahap demi tahap pada anak kita yang memiliki masalah tersebut. Dan mungkin itu saja pertanyaan dari kami Pak tentang masalah-masalah siswa, terutama yang ada di kelas kita ini. Semoga dengan penyampaian dari Bapak membantu juga saya, juga kami guru dan siswa dalam menghadapi dunia pendidikan pembelajaran. Mungkin itu saja, terima kasih dari kami Pak. Terima kasih sama-sama Pak Darman, semoga sukses apa yang diproses hari ini dan seterusnya untuk kemajuan Pak Darman, ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.